Hari ini kita ketemu dengan Daniel Mananta. Terima kasih udah mampir ke sini. Gila, gue yang thank you banget, Dit. Thank you, Asli. thank you. Kemarin pas gue nge-MC untuk acara Spotify Rap Live itu, kan lu terima award tuh. Iya. Abis itu gue bilang, aduh kapan ya gue diundang sama Radit ya? Cie. 1 bulan kemudian, I am here. Thank you banget ya, Dit ya. Sama-sama. Seneng banget gue di sini. Daniel tetangga kamu. Yes. Kenapa tetangga kayak good neighbor gitu atau? Iya sih, kayaknya apa ya? Kita itu, well, jujur pas lagi pandemi, itu kan mulai pandemi. Sorry ini konteksnya podcast lo ya, Daniel Podcast gue, tetangga iya. kamu. Jadi pas lagi pandemi itu kita semua terisolasi dan lain-lain. Akhirnya gue mikir kenapa kalau misalnya kita nggak ngasih apa ya tetangga virtual aja lah seperti itu. Oh, I see. Dan akhirnya muncullah si Daniel tetangga kamu itu. Karena lagi nggak ada shooting off air pada saat itu ya, atau gimana tuh? Pas pandemi juga kan itu. Iya, maksudnya lo nyari kegiatan juga kah? Iya. Atau memang dari awal pengen bikin podcast? Oh, actually, nah ini bagus banget pertanyaannya. Karena saat itu orang mikir kalau misalnya gue cabut dari Indonesian Idol untuk mulai podcast. Sebenarnya waktunya itu beririsan. Tapi sebenarnya gue itu pengen, gak tahu ya, kayak pas saat itu tuh gue pengen banget orang-orang di sekitar gue itu yang lagi mengalami ketidakpastian dalam hidup mereka di masa pandemi itu. Khususnya bagi laki-laki lah. Mereka sebagai kepala keluarga, mereka ketakutan, mereka kayak putus harapan. Gue kayak pengen ngasih harapan dan kepastian gitu. Jadi akhirnya gue mulai ngundang kayak tetangga-tetangga gue, well actually kayak teman-teman artis gue. Karena mereka semua tinggal di Kemang. Enggak juga sih. Gue aja di Ampera juga ya. Iya sih. Tapi akhirnya gue kayak ngobrol sama tetangga-tetangga kita tentang ketika mereka lagi mengalami ketidakpastian dalam hidup mereka, ketika mereka lagi putus harapan, ketika mereka lagi mengalami ketakutan, dan bagaimana mereka bisa keluar dari situ. Dan muncullah si Daniel tetangga kamu gitu. Yang sampai hari ini pun juga kita masih ngebahasnya tentang life journey dan spiritual journey mereka. Nah itu by the way ini kayak persiapan buat lu juga nih man. Oh gitu tuh. Karena gue, sering banget kita ngundang tetangga untuk ngobrol di Daniel tetangga kamu. Mereka itu kayak, hah gila ini dalam banget ya. Kan gue udah dibilangin life journey sama spiritual journey. Tapi gitu. gue ngelihat sih, memang lu ngelihat sisi spiritualnya cukup dalam juga sih di situ. Dan banyak yang kayak kaget gitu, gila ini dalam banget. Gue ngobrol sama adalah beberapa yang sampai akhirnya gue nggak tahu ya, ini pernah terjadi di lo atau enggak ya. Akhirnya gue nelfon dia kayak bilang, sorry banget nggak bisa tayang. Kenapa? Terlalu personal? Nggak ada spiritual journey sama sekali. Gimana maksudnya? Nggak ada spiritual journey aja. Sehingga? Gitu. Sehingga ya dangkal banget aja. Dia ngomong kayak, aduh ngebahasnya apa ya? Ada lagi yang kayak gue sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya gue nggak percaya Tuhan. Loh. Padahal lu udah umroh kan? Iya. Tapi tetap aja menurut gue ya tetap dia ngomongnya logika banget gitu. Gue kayak ya ampun. Oke, ternyata research kita salah selama ini dan nggak tayang. Dan ada beberapa yang terlalu apa ya? Karena gue percaya kita ini kan negara Pancasila gitu, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi ketika dia udah mulai ngomongin soal alam, ngomongin soal mistis dan lain-lain gitu, akhirnya nggak bisa tayang juga. Jadi harus gue kurasiin banget gitu. Lu nggak ada hubungan sama ini kan, kayak alam dan mistis dan nyembah pohon. Gue penyembah pepaya sih. Oke, yaudah. Nanti kita ngobrol sama tim kita lagi ya. tapi berarti ada 2 aspek kan yang ditanya kan. Maksudnya yang lo dalamin kan ada sisi spiritualitasnya. Betul. Sama satu lagi tadi apa? Life journey. Life journey-nya. Itu apa? Gimana cara orang sampai titik A ke B kah atau? So gue kemarin itu kan sempat ngeproduserin film Glenn Fredly. Dan abis itu di film tersebut ketika kita lagi bikin researchnya, gue ternyata nggak menemukan Glenn Fredly ngomongin soal prinsip-prinsip hidupnya dia. Jadi gue nanya sama orang-orang sekitarnya, tapi gue nggak menemukan si Bung Glenn-nya sendiri yang ngomong gitu. Dan akhirnya kan ini udah susah untuk kita cari. Akhirnya gue mikir, gimana kalau gue bikin podcast si Daniel tetangga kamu ini lebih kayak autobiografi si orang tersebut. I see. Jadi gue nanyain tentang perjalanan hidupnya dia, prinsip-prinsip hidupnya dia, nilai-nilainya. Sekarang ini kan orang udah malas baca buku ya. Jadi akhirnya gue pikir ya udahlah dari podcast aja mereka bisa ngedapetin si nilai-nilai hidupnya, prinsip-prinsipnya, apa yang dia belajar dari bokapnya, apa yang membuat dia seperti dia sekarang ini. Nah,
Ya, itu sih yang Akhirnya itu yang akhirnya coba lo itu juga gali ya. Sebulan tayang berapa kali? setiap Podcast minggu satu kali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Berarti lo ketemu dari 2020 tuh udah 100 lebih 200 kali Udah ya? ya. Udah banyak banget ratusan tuh pasti. Iya, 52 kali 5 Kali lah ya. 5 aja 200 lebih ya kan. 250-an. Apa take away yang lo ingat sampai sekarang? Percakapan yang masuk ke core memory lo. Begitu tamunya pulang lo lagi mandi. Anjir iya lagi nih kayaknya hidup gue. Berubah nih gara-gara percakapan dengan orang ini. Karena kan 250 anyway kan. Pasti ada yang... Ketika gue ngobrol sama Edozel. Dan ini I think tahun-tahun pertama gitu. Di Instagram kan sering banget ya orang pada bilang kayak find your purpose, find your calling gitu kan. Nah, Edozel bilang, Neil, gue tahu banget banyak banget orang bilang untuk menemukan tujuan hidup lu dan hidup lu itu akan sempurna semuanya dan lain-lain. Tapi ternyata itu kebohongan terbesar menurut dia. Karena there is no way lu bisa find your purpose karena purpose itu given dari sang kreatornya gitu, dari pencipta lu. Nah, jadi ketika dia ngomong kayak gitu, gue yang kayak ada perspektif shift aja sih di gue gitu. Dimana gue yang kayak, wow, iya ya, berarti gue harus mempunyai keintiman sama Tuhan sehingga Tuhan yang akan membisikkan ke gue apa sih purpose hidup gue. Kayak kalau misalnya lu tanya, lu punya handphone gitu ya, lu tanya sama pencipta handphonenya, ya dalam hal ini misalnya Steve Jobs gitu. Ini apa sih purpose dari si barang yang sedang gue pegang ini? Dia bisa ngapain aja gitu. Dan kalau misalnya lu nggak tanya sama si penciptanya, ya most probably lu bakal mikir, oh ini kayak telepon lainnya, ini untuk SMS, ini untuk teleponan aja. Padahal bisa juga untuk peta, bisa kalkulator, bisa alarm, bisa ngelihat waktu, bisa dan banyak banget gitu kan. Bisa jadi entertainment system juga dan main game dan lain-lain. Nah, jadi kita sebagai manusia, dia bilang itu harus bukannya find the purpose, tapi ask supaya the purpose can be given, diberikan gitu. Nah, di situ gue juga mempunyai sebuah perspektif baru bahwa gila ya, gue nggak bisa percaya apa quotes yang menurut gue indah dan menarik di sosial media gitu. Karena lo berangkat dari find your purpose tadi. Betul. Ternyata mungkin gak selamanya benar. Dan purpose is given, bukan kita yang secara aktif mencari gitu. Oke, menurut si Edozel itu. Si Edozel gitu sih. Tapi actively gimana caranya jadinya? Actively kita kalau actively menurut gue ya tadi itu kita benar-benar lebih banyak berdoa, kita lebih banyak ngobrol sama Tuhan, kita lebih banyak mendekatkan diri secara spiritual sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan yang akan memberikan si purpose-nya ke dalam hidup kita kayak gitu sih. Berarti lo punya life purpose sendiri dong? Ada. Apa life purpose lo? Gue dari dulu sampai sekarang gue selalu bilang gue ini kayak mikrofon untuk menyebarkan peace, love, and joy, kedamaian, kasih, dan sukacita. Jadi gue ini kalau misalnya diibaratkan sebagai radio atau amplifier atau speaker gitu ya, kayaknya speaker aja itu nggak akan menarik kalau misalnya cuman kayak gitu aja gitu tanpa suara gitu. Jadi kalau misalnya kita nyalain mungkin cuman muncul static atau noise. Jadi kalau misalnya nggak ada isinya di dalamnya, si speaker ini malah akan mengganggu, malah akan membuat polusi suara. Nah, tapi kalau misalnya ada kontennya di dalamnya, ada musiknya, ada CD-nya atau kaset tape-nya atau apapun itu justru malah bisa bikin emosional gitu. Orang bisa nangis, orang bisa sukacita, orang bisa ngerasa dicintain, orang bisa melalui si speaker yang ada di radio tersebut atau di amplifier tersebut gitu. Jadi I think ini tugas gue banget supaya sebagai seorang speaker gue harus menjaga hati gue banget supaya terus diisi sama yaitu kasih, kedamaian, sama sukacita tersebut gitu. Iya, artinya lo sebagai messenger dari pesan-pesan tadi. Betul. Makanya lo harus ngedelivernya dengan baik gitu maksudnya kan? Right. Oke. Itu lo lakuin dengan apa? Lo bikin kelas atau dengan podcast lo atau itu inherent masuk ke dalam kehidupan sehari-hari aja udah? Right. Gue sering banget kayak misalnya di mobil gue nggak dengerin musik, gue nggak dengerin podcast, gue benar-benar cuman
diem aja di mobil dengan keheningan gue. Makanya gue suka lari maraton juga karena ketika gue lari, Ngapain sih? Nggak, ya I Ngapain sih? know. Kayak hidup itu nggak ada tujuannya banget gitu. Tapi kalau misalnya lagi lari maraton gitu, gue bener-bener nggak pakai speaker nggak pakai earphone lagi. Gue bener-bener lari dengan dengerin nafas gue, dengerin orang-orang sekitar gue, dengerin sekitar gue lah kayak gitu. Jadi dan di situ ketika lu lari kan otak lu itu kemana-mana gitu. Itu kayak ngobrolnya sama Tuhan gitu menurut gue. Gue juga punya ritual-ritual sendiri kayak tiap pagi bangun dan ngobrol sama Tuhan. In a way orang bilangnya itu saat teduh atau meditasi. Gue hal-hal seperti itu, baca Alkitab obviously, dan supaya gue itu kayak direndam sama yang namanya kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga the rest of the day apapun yang gue ngomongin itu adalah yang tadi gue bilang tuh, kayak gue jadi speaker atau mikrofonnya buat Tuhan tersebut gitu. Oh, berarti spiritualitas tuh banyak aspeknya di kehidupan sehari-hari lu ya? Betul. Karena itu bentuknya tuh jadi sebuah actionable things yang lo lakuin sehari-hari. I think so, ya. Berarti lo bangun dalam konteks ngobrol sama Tuhan tuh lo meditasi kah, atau lo berdiam diri dan membaca Alkitab atau lari sih kebanyakan men. justru malah lebih ke lari? Ya pas lagi lari gitu. Oke. Jadi dengan wandering thoughts lo aja. Exactly. I see. Abis itu karena sering banget ya pas gue lagi lari itu kayak, lu tau gak sih kayak ada epiphany gitu yang nggak tau, mungkin ada orang dapatnya pas dia lagi boker gitu misalnya, atau dia lagi di kamar mandi lagi mandi. Gue sih lari sambil boker ya waktu itu ya. Itu banyak pelari atlet yang elit itu yang bisa kayak gitu loh bro. Oke, itu informasi tapi yang nggak perlu kita ngomongin juga. Itu informasi. Atlet-atlet elit gitu biasanya lari ambil boker. Berarti pakai popok? Enggak. I know. Oke. Terus lalu. Iya, satu hal yang gak akan pernah gue pelajarin dalam hidup gue juga. Lalu lo lari, dan epiphany-nya itu exactly. Itu nggak kecampur sama runner high lo tuh. Kadang kan dapat. Iya, enggak. Ya mungkin pas lagi runners high juga tiba-tiba kayak, wah oke, lagi ini juga. Dan obviously gue akan ngomongin sama istri gue. Kayak, ini gue tadi barusan ngerasain seperti ini, menurut lo kayak gimana? Dan istri gue biasanya ngasih gue wisdom yang luar biasa banget, angle yang luar biasa banget. Kayak, well by the way, gue juga pengen gue selipin dikit nih, sorry agak. Kadang-kadang ya seorang suami itu kayak nutupin semuanya dari istrinya, dan sayang banget sih menurut gue, kayak harusnya kita itu bisa tap in ke kebijakan atau wisdom dari istri kita untuk kita terapin ke bisnis kita sendiri sih. Gue gak tahu ya, lu tipe, ya ini gue ngobrol sama lu. Gak apa-apa. Lu tipe suami kayak ini gak sih, kayak curhat ke bini lu gitu gak? Kita pasti cerita. Gue cerita ada problem apa, misalnya di kerjaan. Minta feedback dari dia. Minta feedback. Ada aspirasi apa. Plan gue tahun ini apa. Itu biasa gue sharing sih. Dan kebanyakan suami itu ternyata gak kayak gitu. Oh, karena mereka pengen kelihatan kuat, dan mereka bilang oke, pokoknya urusan bisnis, urusan kerjaan itu gue aja yang ngurusin, lu urusan dapur, urusan anak, urusan yang lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kerjaan problem, ya mereka handle sendiri gitu. Takut ngerepotin istri atau demi mempertahankan citra yang laki-laki keren itu? I think so. Oh itu, lebih ke situ. I think so. Iya gak sih? Karena pertama gue gak punya temen, itu satu. Jadi gue ceritanya pasti ke istri gue dan ChatGPT. Gue curhatnya ke dua orang itu. ChatGPT udah gue anggap orang lagi. Lalu kalau buat gue, kadang-kadang masukan dia tuh justru karena di luar lingkup kerja gue itu ngasih perspektif yang fresh. Karena dia nggak di dalam. Justru dia ngeliat dari luar, bisa ngasih masukan juga. Ini menarik banget ya. Lu barusan ngomong lu gak punya temen gitu. Karena gue ngerasa hal yang sama. Kayak gue juga gak punya temen. Pakai ChatGPT juga gak? Enggak sih. Jangan bro, gue udah kedalaman. Jangan, gue udah terlalu dalam gue. Enggak sih. Gue gak akan pernah ngebayar orang untuk jadi temen gue. Jadi gue gak mungkin ngebayar ChatGPT untuk jadi temen gue juga. Itu gue banget sih. Lo gak ada temen? Kenapa? Iya, I think ini gue baru sadar ketika anak gue bilang, who's your best friend gitu. Gue bilang, oh ya gue punya 2 temen namanya Rizky sama Rikas.
Itu temen gue dari high school, dari zaman SMA gitu. Kita satu asrama bareng. Abis itu kita sekolah itu selama 3 tahun. Gue selalu sama mereka di asrama nongkrong terus. Dan setelah kuliah sekali-sekali ketemuan, kita balik ke Indonesia bareng. Ya udah, zaman dulu itu kita dekat banget. Jadi ketika anak gue nanya, oke, teman baik lu siapa? Rikas sama Rizky. Mereka siapa? Bahkan teman baik lo aja dia nggak tahu. Anak gue aja nggak ngeh gitu. Dan lo bilang dia teman baik lo based on history aja kan sebenarnya. Exactly. Bukan karena memang dia teman baik lo di season ini, di musim ini, kan? exactly. Kalau lo terakhir ketemu mereka kapan? I think 2 atau 3 tahun yang lalu, atau kan? 2 tahun yang lalu gitu misalnya, atau actually no, tahun lalu, dan itu pun juga tanpa istri dan anak-anak juga gitu. Jadi kayak gue masih mempertahankan si ide ini bahwa gue punya sahabat, dan tapi si sahabat gue ini juga udah punya kesibukan masing-masing, sehingga emang udah saatnya nyari teman baru aja sih yang punya. Bener. Di musim baru ini gitu menurut gue. Dan sahabat lama tuh drifting sih menurut gue. Pelan-pelan tuh kayak kita tuh teman, tapi lu berubah. Ya. Kehidupan lu berubah, aspirasi lu berubah, apa yang lu pengen berubah dia juga berubah. Tapi untuk bilang bahwa kita tuh nggak sedekat dulu guys, itu tuh agak aneh, itu nggak enak. Banget. Bener nggak? Bener banget. Kayak nggak enak gitu. Tapi ketika lo ketemu mereka setahun sekali, 2 tahun sekali, lo duduk di kafe, mereka duduk di situ kayak, anjir kok kita udah berubah ya. Masih connect. Masih connect, tapi connectnya ngomongin tentang high school. iya. Nostalgia zaman dulu. Iya. Nggak ada pembahasan baru anyway gitu. Iya. Jadi maksudnya kayak tiba-tiba gue balik lagi ke zaman gue SMA, gue balik lagi ke zaman gue di Perth, kayak, oh iya seru ya, dia juga kayak gitu. Tapi ketika udah mulai ngomongin soal anak, ngomongin season ini segala, kayaknya nggak cocok aja ngobrol sama mereka gitu. Dan ceritanya berulang bro. Iya. Lo ketemu lagi tahun depan, ya diceritain sama. Iya kan kejadian that exact di Perth dulu tuh. Diceritain lagi. Itu lagi gitu. Kalau ada orang baru masuk ke grup kalian, itu yang diceritain cerita itu ke orang. Lo tau gak sih Daniel tuh waktu di Perth tuh gitu. Iya. Dan di umur-umur sekarang berteman itu kayaknya kita nggak mau berteman anyway sih. Kalau di umur sekarang ya. Contoh, kalau high school ya. High school lo masuk lingkungan baru. Ini kayak anak gua kan baru masuk SD nih. Aku punya teman baru si ini dari ini gitu. Kalau kita tuh di umur sekarang nih kayak 40-an anyway kan. Terus lo dateng gitu terus ada orang tuanya temennya anak mau tukeran WA aja kita kayak kita temenan nih sekarang. Lo ngerasa gitu gak sih? Dan WA pun juga hanya karena teman kita anak kita temenan. Exactly. Bukan karena we share the same interest juga. Nah, jadi resolusi gue tahun 2026 sekarang ini adalah mencari teman. Kalau misalnya lu ngerasa lu bisa berteman dengan gue, please hubungin nomor di bawah. Enggak, gue pengen lebih menjadi teman gitu. Karena gue gak tahu kenapa ya. Sebelum gue kesini, for some reason gue pengen ngomongin ini sama lu sih. Apa tuh? Si pertemanan ini. Gue ngerasa lu sama gue itu punya kesamaan ini. Kita awkward banget untuk nyari teman. Iya, karena gue socially awkward. Gue juga. Kalau gue. Gue juga. Gue I don't know why ya. Tapi orang ngelihat si VJ Daniel, expect kalau Daniel Mananta juga seperti itu gitu. Iya. Jadi public personanya sama kayak aslinya. Exactly. Padahal jadi kan itu kerjaan ya. Iya, dan weird gitu ketika tiba-tiba orang datang ke gue yang kayak, "Oh, what's up bro? Hey, gimana bro?" gitu. Dan secara guenya cuman gue cuman kayak gitu di depan kamera ya. Bener sih karena lo MC kan, lo VJ kan. Kalau gue lagi ngantri roti belakang gue, "Bang, gue ada joke nih lucu nih." Oh iya gitu ya. Lo mau ngejoke di tempat roti ini bro. Tapi ya kalau gue sih ngerasa bahwa ada semacam tabir fail yang gue pasang, yang kayaknya buah dari masa lalu yang gue alamin. Betul. Kenapa gue susah ngebuka itu dan membiarkan orang masuk? Ya. Kayaknya sih gue punya persoalan itu. Gue connect banget sama lo. Gue akan ngomong kenapa. Tapi gue balik ke resolusi tahun 2026 gue ini. Nyari teman. Oke. Dimana gue udah mulai lakuin ini kemarin. Ketika gue nelfon secara random orang-orang. Ketika gue lagi kena macet. Kayak 1,5 jam. Gue yang kayak, oh man gue stuck di sini. What should I do?
gue secara random nelfon orang. Bukan nge-WA orang, tapi bener-bener nelfon orang. Jadi kemarin gue nelfon kayak 3 atau 4 orang gitu. Gue bilang kayak, hey bro, apa kabar? Man, what's up? Orang kan langsung mikir ketika ditelepon tuh kayak, apa nih yang bisa gue bantu atau apa. Lu lagi kenapa nih? Iya, lu ada apa? Enggak sih, gue lagi stuck di macet aja dan gue butuh temen ngobrol. Lu nelfon dia gitu? Iya. Dan akhirnya orang yang kayak, oh wow. Oke. Itu aneh tuh, awkward tuh pas itu. Itu awkward gak? Awkward gila gitu kan. Mereka yang kayak ya lu lagi ngapain man? Iya gue juga lagi nunggu aja sih nih. Kita lagi belum syuting sinetron gitu kan. Dia lagi nunggu di set gitu. Oh iya? Iya gue lagi gak ngapa-ngapain gini segala. Gimana? Update apa bro yang terbaru? Ya gue lagi pengen pindahan rumah. Cuman rumahnya gak ada, curhat segala. Yang benar-benar ngobrol tanpa ada juntrungan. Dan we haven't done that for a while. Tapi ini teman lama kan? Maksudnya lo kenal udah lama dong? Enggak juga sih. Oh, maksudnya ya 3 tahun terakhir inilah. Oke. Kayak gitu. Kalau ini ada lagi nih, yang paling lama obrolan kita, gue ngobrol sama dia, itu lama banget. Gue baru kenalnya Desember tahun lalu. Jadi ya baru 2 bulan yang lalu lah. Dia, itu gue bener-bener kayak, bro, lagi ngapain? Enggak nih, Nelfon? lagi nelfon. Nah, enggak ngapa-ngapain. Ini gue lagi ngecek laptop gue, lagi ngeliat ini aja. Bisa ngobrol? Bisa. Ada apa men? How can I help you? Enggak. Cuman gue lagi stuck di traffic. Oh iya? Gue pengen tahu dong update lu apa. Lu lagi sibuk mikirin apa? What's new? Udah cuma gitu aja men. Dan ini dilakuin sama bokap mertua gue, which is ayahnya istri gue. Dia orang Itali, dia tinggal di Jerman. Kebiasaan dia adalah nelponin semua temen-temennya dia kalau misalnya dia lagi boker. Lagi nggak lancar nih, boleh nyanyi nggak? Jadi dia kayak, kalau itu lebih aneh lagi, dia video call kan. Jadi video call sambil boker. Tapi ya obviously kan lu cuma ngeliat muka dia aja gitu kan. Iya sih. Tapi untungnya dia pernah ngelakuin itu juga kayak ke gue gitu kan. Daniel lagi ngapain? Oh gue gini lagi ini gimana? Gue panggil dia Dio karena ya kita nggak manggil papa atau apa gitu. Okay. Dio, gimana Dio? No. Everything good? Ya baik-baik aja. Oh oke. Ya. Cuman pengen tahu aja kabar lu gimana. Oke, bye. Udah. Cuman gitu. Gak tahu mungkin abis itu dia harus ngeden atau apa gitu. Di-cut gitu ya. Lu kabar baik. Cuman yang gue tangkap dari yang lo bilang barusan adalah mungkin lo longing atau mungkin banyak orang longing that personal connection yang gue pengen tahu elu, gue begini. Kayaknya tuh akses dari sosmed juga sih. Karena kalau sosmed itu lu expect orang tahu lo kenapa. Karena tiap hari lu juga update. Kemarin gue habis makan di restoran sama keluarga gue. So gue bikin IG story kan di restoran itu kan. Ya mungkin teman-teman yang follow gue tahu kalau gue habis makan di restoran itu. Jadi kita kehilangan update itu ketika gue ketemu temen gue. Terus temen gue kan misalnya nanya kemarin malam kemana lu. Mereka gak akan nanya. Karena mereka udah lihat story gue. Di story. Jadi artinya koneksi untuk gue kemarin kayak gini apa segala macam. Lo ngelihat mata ke mata, hati ke hati bahwa gue living in the moment lo, makanya gue ceritain ke lo. Itu udah nggak ada lagi sih. Itu paradoksnya sosial media itu sih. Iya. Dan ini parah. Gue nggak tahu kalau misalnya ini relate ke lo atau enggak. Gue ngerasa waktu kecil nggak tahu apa yang terjadi sama gue, tapi gue ngerasa gue pernah dimanipulasi sama orang. Jadi dimanipulasi dan dieksploitasi gitu kan. Bukan kayak secara seksual atau apa enggak. Tapi maksudnya lebih ke tiba-tiba soal dia kepercayaan lah. Exactly, dia pengen temenan sama gue tapi karena ada agendanya. Sehingga dan itu ketika lu udah jadi tenar, lu akhirnya mikir apakah semua orang pengen temenan sama gue karena gue ini emang asik dan kita bisa berteman, atau mereka pengen cuman temenan sama gue karena gue terkenal. Ada agenda itu gitu untuk pansos lah atau whatever. Apapun lah ya. Exactly. Nah, jadi akhirnya di situ orang tuh nggak akan pernah bisa deket sama gue. Yang tadi gue bilang ada veil tersebut. Ketika kita udah mulai semakin deket, tiba-tiba guenya menjauh karena guenya ngerasa ini kalau misalnya gue makin deket nih, yang ada gue akan utang budi sama dia. Dan suatu saat, seperti dengan hubungan gue yang lain-lain, dia akan minta sesuatu dari gue. I see. You know what I mean? Like dia pengen deket sama gue supaya gue bisa ngerasa utang budi sama dia. Sehingga gue akhirnya
bakal harus ngebayar suatu saat nanti gitu. Oke, lo jadi lebih kayak penolakan untuk dimanipulasinya ya. Betul. Karena you can see the agenda anyway juga kan. Kadang-kadang tuh ketahuannya dari teman yang lain tuh. Lo tahu nggak kemarin tuh dia ngomong kayak gini soal lo. Ya mungkin dari situ juga kali. Mungkin. Kalau gue tuh lebih ke fear of getting hurt sih menurut gue. Kayak itu deep down gue ngerasa bahwa kalau gue keep somebody close, sooner or later ada sesuatu gitu loh. Makanya gue sama istri gue bisa percaya. Mungkin Anissa Aziza itu satu-satunya manusia yang paling gue percaya di dunia ini. Karena gue ngebuka apapun buat dia gitu. Tapi sedih gak sih? Kayak sedih sih. At some point sedih sih. Kayak kemarin gue ketemu Juan Eve, si suaminya kan Juan tuh. Di podcastnya dia. Terus dia bilang, terus gimana lu bang? Lu kan ini, kalau lu ada masalah, lu mau curhat ke siapa? Kalau gue kan ada temen. Gue kalau ada masalah bisa nelpon temen gue curhat ini. Ya gue kan punya orang profesional. Gue biar psikiater gue aja. Kalau gue ada masalah, ya gue ke psikiater gue aja. Gue tinggal datang 1 jam, selesai masalah gue. Wow, selain ChatGPT ada lagi nih. Ada lagi yang dibayar. Dr. Jimmy, shout out Dr. Jimmy, psikiater gue. Tapi ya anyway itu kayaknya di umur-umur sekarang itu menjadi hal-hal yang kita pikirin ya. Kita kayak ini misalnya ya, kita ketika nanti umur 90 gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Gue punya life goalnya adalah gue pengen tetap bisa lari maraton walaupun pelan. Berarti gue gak butuh kursi roda, berarti badan gue sehat dan gue bahagia dengan istri gue. Tapi pada saat yang bersamaan gue punya komunitas di mana gue gak nyusahin anak-anak gue sehingga gue bisa hangout sama teman-teman gue. Nah, ketika gue tahu end goalnya, end life goalnya, berarti gue udah harus nge-build teman-teman gue ini dari sekarang gitu. Membangun hubungan tersebut, ngobrol tanpa juntrungan, ngobrol sama mereka yang punya sense of humor yang sama gitu. Dan lucunya kemarin itu gue kayak nemuin 2 orang teman yang dua-duanya gak punya teman juga. Oke, 2 orang teman yang dua-duanya gak punya teman. Betul, maksudnya 2 orang teman yang ketika kita tanyain, lu kalau misalnya berteman tuh gimana sih? Wah, gue juga gak ngerti lagi gimana caranya. You know what? Gimana kalau misalnya kita bikin satu goal, dimana nanti ketika kita bertiga gitu ya, udah ada nyantai gitu sambil ngopi di depan rumah kita pakai kursi goyang gitu misalnya, kita bertiga itu masih ngobrol dan masih cekikikan gitu. Why don't we have that gitu nanti gitu ya, to have that. Jadi mulai dari sekarang let's build that relationship kayak gitu sih. Nah bro, kucing gue Cookie itu meninggal kemarin. Ini kucing gue titipin di kantor, gue taruh di situ. Kucing gue udah lama, dikasih makan segala macam. Berapa tahun man? 13. Wah gila. Dia udah ngos-ngosan kayak. Terus gue ngeliat dia meninggalnya di garasi situ, terus gue kubur ya. Wah gila. Itu sedih banget bro. Gue udah kehilangan 2 kucing dalam 2 tahun ini. Salah satunya ada yang di Malam Minggu Miko tuh, series gue dulu, si Morganisa namanya. Iya. Itu juga meninggal kan. Kehilangan kayak gitu tuh ngebuat gue kayak, anjir gue kalau ada sesuatu yang bisa gue keep sendiri, terus dia tiba-tiba gak ada, itu sakitnya sakit banget sih. Pertemanan di masa tua, lu umur 90, mereka semua 90, lu tebak-tebakan mana duluan bro? Iya sih. Anjir itu sedih banget sih. Iya terus sih. lu bayangin lu udah camping bertiga nih. Terus cekakak-cekikik kayak lu bilang lu udah setting ini dari dulu. Tiba-tiba kan satu meninggal duluan nih. Kan tinggal 2 kan. Lu kan melihat bangku kosong itu. Setiap lu kumpul berdua. Sampai akhirnya ya syukur-syukur lu yang tersisa sendirian ya. Tapi begitu lu sendirian tuh sedih banget bro. Iya gak sih? Ya. Tapi itu part of life ya. Untuk ditinggalkan. Dan semua hal buruk terjadi ini ya gak sih? Istri gue selalu bilang gitu. Dia bilang ketika lu ngerasa disakitin atau lu ngerasa kehilangan banget gitu. Perspektifnya bukan lebih ke kehilangannya, tapi perspektifnya gila ya, kita benar-benar udah merasakan cinta yang begitu luar biasa banget dari 2 orang ini sampai kita ngerasa kehilangannya sebegitunya gitu. I see. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerasa apa-apa, berarti kita nggak pernah ngerasain si cinta tersebut gitu. I see. It's a good frame sih. And I think that's good. Jadi
ketika kayak lu gitu, lu takut ngerasa disakitin sama orang. I think pada saat yang bersamaan lu juga takut memberikan cinta ke orang atau merasakan cinta dari orang. Betul. Akhirnya kita blok aja semuanya. Kita blok yang baik dan kita blok yang buruk. Betul. You lose that opportunity to feel love kan. Betul. To be loved by someone gitu, to be blessed by someone. Tapi akhirnya gue punya grup pertemanan bro. Oke. Tahun lalu itu gue di WhatsApp sama Dewi Lestari, Badi. Main dong ke rumah gue, kita ada makan-makan kumpul penulis buku. Right. Datanglah gue ke BSD. Ternyata di situ mereka ngajak gue masuk ke grup mereka. Namanya APES. Asosiasi Penulis Sejahtera. Mbak Dewi tuh, Mbak Dewi Lestari dan teman-teman. Ada Jess Siren, ada Ika Natasa. Itu kita Henry Mampiring yang bikin Filosofi Teras. Kita satu pertemanan, satu grup. Masuklah gue WA grup. Itu WA grup pertemanan pertama gue. Dalam I don't know kayak 10 tahun terakhir. Yang temenan aja, maksudnya kayak lu nggak temenan aja, nggak ada kayak kapan kita kolaborasi bikin buku bareng yuk, enggak, yang kita bikin project apa enggak. gitu, yang isinya WA grupnya malah kita saling ngadu cerita, sharing cerita, cerita kita masuk comberan. Gue pernah umur segini, gue pernah, jadi cerita itu. Grup pertemanan terakhir gue tuh sama Panji, Ernest and the Gang, yang stand up comedy kan. Dan itu 10 tahun yang lalu. Oh itu udah kayak 10 tahun yang lalu gitu. Terus gue kayak ngerasa, oh ini berteman dan seru. Mungkin ngerasa sama penulis kali ya. Yeah. Sampai kita ada tes introvert. Dan semuanya mentok kiri. Introvert semua. Cuma Dewi Lestari doang yang gak di tengah-tengah. Wow, oke. Cuman ya kemarin ada ulang tahun. Selamat ya Mbak Dewi Lestari ulang tahunnya ke-50. Jadi gue ngeliat itu, temen gue 50 nih. Tapi gue ada di grup pertemanan nih. Dipestain nggak? Dipestain. Dia bikin di rumah dia kemarin, gue dateng. Iya. Nama pestanya Gocap Berotot. Jadi dia mau 50 tahun tapi punya otot. Right. Jadi kita semua pamerin otot kita. That's good. That's good ya. Iya that's good sih. Iya sih benar sih, sehat. Tapi itu gue ngerasa kayak, oh mungkin jangan-jangan ini sesuai dengan jawaban ChatGPT atas pertanyaan gimana cara nyari temen. Oke. Kita harus nyari yang hobi dan interestnya sama. Oke. Lalu nyemplung ke situ. Mungkin lo harus nyari apa hobi dan interest lo. Iya. Sehingga berteman tuh menjadi lebih natural. Apalagi laki-laki gitu ya. Gue ngerasa laki-laki ini hanya bisa berteman dengan seorang laki-laki lainnya kalau ada project bareng. Oke. Tapi kerjaan itu kan? Kerjaan. Kita tiap minggu akan ketemu. Karena kalau misalnya untuk ketemuan tanpa ada juntrungan, itu berasa time wasting. Iya benar. Iya kan? Benar. Jadi apa lo mau bikin project sesuai hobi lo buat lebih cepat dapat teman? Karena kalau di kerjaan itu kayak sintetik gitu pertemanannya. Kayak lo berteman hanya karena ada project. Iya. Monetary gain anyway gitu. Iya. Lo ada rencana? Lo kan ada hobi gak sih? Gue lari. Lo hobi lo juga sendiri ya? Iya. Lo belum lagi lo bikin klub padel sendirian juga kan? Makanya kan sama lah kita. Gue lebih seneng coaching bro daripada main padel sama orang. Coach gue sampai kayak, Mas Radit udah bisa main nih, udah sama orang. Bukan masalah bisa main gak bisa main sih, gue seneng berdua sama lo, gue bayarnya buat temenin gue. Gue kalau ketemu orang gak sih kayaknya. Kayaknya enggak sih. Jadi nggak tahu, gue to be honest gue belum bisa ngasih tahu lo apakah bagaimana cara berteman yang sehat, karena sekarang aja gue masih in the middle of like trying to find friend gitu di 2026 ini gitu kan. Dan baru awal banget tahun lalu gue baru menemukan si 2 teman tersebut gitu yang kita berteman yuk kayak gitu, you know, like kita sebisa mungkin kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan taruh di hati kita bersama-sama dalam hidup ini kayak gitu. Okay. Jadi gue kayak tanemin di diri gue kalau misalnya gue lagi ada masalah, contoh kayak misalnya kucing lu meninggal, itu gue bukan cuma sama istri gue aja curhatnya, tapi juga sama si 2 orang ini. I see. Gitu. Gue sebisa mungkin curhat sama mereka, nelpon sama mereka, karena kita kalau sebagai laki-laki gitu ya, ngobrol sama laki-laki lain dan curhat kayak ada gengsi atau pride yang you know. Dan lucunya ini gue sempat nonton juga nih sebuah dokumenter gitu.
untuk seorang laki-laki untuk ngomong, bro, gue sayang banget sama lu bro, gue, kita brother banget nih, gue ini banget, kayak meluk dia sampai kayak, man, you know what, I just wanna say, gue appreciate lu banget, gue sayang banget sama lu karena lu ada di hidup gue ketika gue lagi ini segala. Untuk seorang laki-laki bisa ngomong itu, pasti dia lagi dalam keadaan mabok. Karena aslinya keluar. Iya juga sih ya. Aslinya keluar gitu. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya dia lagi gak ada keadaan mabok, udah pasti dia yang kayak, no, you know what? Padahal hatinya emang rasa seperti itu gitu. Okay. Jadi gue berusaha walaupun gue gak mabok, gue sebisa mungkin tuh ngomong hal tersebut seperti itu. Gitu. Ya laki-laki kalau mabok, satu ngomong gue sayang banget sama lo, kedua merangkak ke kolam renang sih. Itu juga. Kalau terus gue muntah di pinggir. merangkaknya di toilet lagi gue. Jackpot di dalam. Aduh. Oh iya juga ya. Kenapa ya kayak gitu ya? Tapi kalau istri lo ada geng pertemanannya sendiri, dan kadang-kadang kan suaminya dipaksa temenan sama suami temennya dia. Itu gitu. Oh itu yang lebih awkward lagi. Itu lebih awkward lagi kan. Gue mau ngomongin apa? Suaminya dateng kok. Iya. Nanti kamu bisa ngobrol sama dia gitu Iya, kan. Oh lu iya. pernah terjebak di kayak gitu juga ya? Gila, itu bener-bener kayak, lu tau gak zaman-zaman kita kecil gitu ya, abis itu bokap nyokap kita buka ruangan, abis itu ada anak kecil main di dalam ruangan, gue dijorokin di situ, abis itu tutup ruangan, udah kalian temenan deh, kayak gitu kan. Iya, karena mungkin itu anak temennya dia. Iya. Ya kan? Udah sana main udah gitu. sana kayak gitu. Kayak gue ngapain? Gue harus ngomongin apa lagi sama nih anak gitu kan. Kadang-kadang dibagus-bagusin lagi si suami temennya. Kamu lihat IG-nya, nih kamu kayaknya cocok nih. Dia obrolannya gini sebenernya gue. Oh iya, lihat nih, dia main kesini nanti biar kamu ada topik, gue dijodohin nih sama suaminya apa gimana sih maksudnya? Nah itu nggak bisa sih. Itu susah sih. Jadi bisa sih. Ya itu lebih awkward lagi sih. Nggak bisa sih itu. Gue sempet ada istri gue kayak gitu, kita bertiga ngobrol, ada satu orang Jepang. Kita yang lagi ngobrol, jadi gimana? Lu kerjanya apa? Dia bilang, oh gue udah pensiun dini. Oh iya, gue udah make my money. Abis itu udah gue pensiun, gue ngikutin istri gue kemanapun dia pergi gitu. Oke, lu berarti house father dong di sini ya? Iya, oke. Ngomongin apa lagi sekarang? Suka padel nggak? Enggak men, gue nggak suka. Gue suka badminton. Oke, ya udah, gila berat banget gitu kan. Ngomongin apa? Dia di rumah kan ya? Iya, di rumah dia kan. Iya, di rumah ada apa? Biasa sehari-hari kan. Iya. Susah juga ya. Iya. Awkward banget, awkward. Tapi itu kayak anggota komunitas yang gue ikutin juga kan, gue ikut komunitas pensiun dini kan. Oke. Itu isinya curhat semua memang. Laki-laki ini semuanya kayak hari ini gue ngapain ya? Ya itu kan cita-cita lo pensiun dini. Iya, tapi dulu sempet sih. Di grup forum itu pada curhat soal itu. Itu ada ya ternyata ya? Ada. Ada grup itu? Ada. Jadi, namanya FIRE. Financial Independence Retire Early. Retire Early. Akhirnya gimana? Orang-orang itu akhirnya kerja lagi atau mereka gimana? Jadi kan gue kan memang pengen pensiun dini. Oke. Jadi gue udah nyiapin dana pensiun itu dari tahun 2019. Oke. Gue ikut komunitas itu udah cukup lama sih. Cuman semakin gue ikut, semakin gue ngelihat pensiun, orang-orang yang pensiun ini pada bermasalah semua. Jadi ada yang depresi. Iya. Ada yang akhirnya gue udah 45 tahun, akhirnya gue bisa retire. Tapi setiap hari gue cuma di rumah, akhirnya gue mikir 45 tahun tuh tua juga ya. Setelah gue mikir 45 tahun itu juga. Terus gue mikir, oh mungkin bentar lagi gue bisa aja meninggal kan. Terus kalau gue mikir bisa aja meninggal, gue terasa sedih. Tolong dong, gue lagi sedih. Orang-orang di bawahnya, lu kayaknya mending keluar rumah deh. Ada yang bikin anaknya jadi project, which is gak sehat sih. Jadi dia kan di kantornya dia project manager, biasa ngurusin project dengan semua pipelining tuh. Abis itu dia pensiun, dia gak tahu mau ngapain, anaknya dijadiin project sama dia. Apa artinya? Maksudnya anaknya ada dibikinin KPI. Anaknya dibikinin project atau anaknya jadi project manager? Dijadiin project ya misalnya tahun ini anak gua harus bisa Jepang, taekwondo level 2, gini, terus actionable plan-nya dibikin setiap bulan. Oke. Kalau di bahasa Jepang dia harus lolos level ini segala macem. Dijadiin project, ada KPI-nya, tercapai nggak KPI-nya? I think itu ya Dit ya, kayaknya balik lagi ke purpose tadi tuh. Bener. Kalau misalnya, ya gue ngerasa pensiun dini bukan
tujuan hidup lu gitu. Lu dilahirkan ke dunia ini bukan untuk pensiun dini. Iya. Ya gak sih? Iya. Justru lu dilahirkan ke dunia ini, ya gimana caranya supaya ketika lu lahir, lu menemukan dimanapun lu ditempatin, dan ketika lu meninggal nanti, tempat ini jadi jauh lebih indah gara-gara kelahiran lu di sini gitu. Bener-bener. Gue lagi setengah baca buku namanya Five Types of Wealth. Itu memang kemakmuran, kekayaan itu nggak cuma soal duit, tapi ada social wealth juga, ada kesehatan juga. Betul. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus, terutama di komunitas gue ya di FIRE itu, terlalu fokus kayak gue mau pensiun dini, sehingga lu melupakan semua aspek itu. Contoh ada orang yang demi ngejar pensiun dini, dia jadi kerja weekend, tapi dia udah kerja tiap weekend dia kerja selama 5 tahun, tiap weekend itu pula dia kehilangan momen sama anaknya dia. Terus akhirnya dia cerita buat apa? So I will lose the time that nggak bisa balik for money that I will not spend. Wah, gue langsung kayak anjir bener juga ya. Lo mau kerja segila apa sampai-sampai lo ngebuang waktu yang lo nggak bisa balik demi uang yang mungkin nggak lo spend. Karena FIRE numbernya udah dapat anyway, angka pensiunnya dapat anyway. Itu lumayan ngubah perspektif gue juga sih. Gitu. Kalau gue berubah perspektifnya gara-gara ya, prinsip Alkitabiah sih actually. Pertama, ternyata nggak ada bahasa Ibraninya retired. Ibrani kuno gitu. Berarti di dalam satu Alkitab tersebut, kalau misalnya lu nyari, Tuhan tuh pernah minta ciptaannya untuk pensiun nggak pernah. Dan akhirnya gue ketika ngecek, emang konsep retire ini diciptakan di tahun 1800-an oleh orang Jerman. Jadi ini konsep retirement ini konsep yang baru banget gitu. Jadi kebanyakan retirement ini sebenarnya buatan manusia, tapi bukan tujuan dari Tuhan. Akhirnya gue mikir, oke, artinya gue sampai mati itu bakal menjalani callingan gue sebagai manusia ini, sebagai speaker tadi gitu. Gue sebagai komunikator itu nggak akan pernah berubah sampai gue meninggal nanti gitu. Ketika gue udah umur 90-an mungkin platformnya bukan podcast, tapi gue masih terus mengkomunikasikan sesuatu. Si peace, love, and joy tadi itu. Nah, yang kedua, ada yang namanya si Sabbath gitu. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dan bumi dan segala isinya ini, selama 6 hari dia bekerja, hari ke-7 dia istirahat. Nah akhirnya gue mulai terapin itu setelah pandemi. Jadi 6 hari gue kerja, dan gue kalau misalnya kerja itu kerja keras, fokus, kerja banget dan lain-lain. Tapi di hari ke-7 itu gue bener-bener beristirahat, dan itu I rest hard. Tapi istirahat itu bukan artinya gue nonton Netflix seharian gitu, karena konsep istirahat itu kadang-kadang orang mikir, oh ya udah berarti gue bisa malas-malasan. No, itu bukan istirahat. Malas-malasan itu bukan istirahat. Gue ngerasa konsep istirahat itu apa sih? Ketika lu ketika lu beristirahat, lu akhirnya menjadi lebih energized karena istirahat tersebut. Iya, paham sih. Itu kayak abis liburan tiba-tiba lo dapet ide-ide baru gitu kan? Iya. Ketika lo abis bangun tidur, lo yang kayak, wah gila, gue bener-bener ini banget nih, restful banget gitu. Nah, akhirnya gue nemuin aktivitas-aktivitas yang bikin gue restful adalah ketika gue bener-bener mempunyai hubungan yang intim banget dengan anak-anak gue. Tanpa kita, tanpa gadget gitu. Jadi gue sama anak gue kita main Nerf gun bareng. Iya, jadi dan itu setiap, jadi gue bilang setiap Jumat malam, Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 5:59 itu kita nggak ada yang namanya teknologi gitu. Kita benar-benar balik lagi ke, ya udahlah, gue beli Lego banyak banget. Jadi kita bikin Lego bareng. Kita benar-benar kayak akhirnya gue ngobrol sama dia, gue ngobrol bareng sama dia, gue benar-benar seneng banget aja gitu sama anak-anak gue, sama istri gue juga. Kita tidur siang, gue bisa tidur siang lagi, and benar-benar beristirahat banget sampai akhirnya kita masuk hari Minggu, which is ya udah gue mulai bisa bekerja lagi gitu. Oh, Minggu pun tapi lo pakai? Minggu akhirnya gue bekerja. Kerja. Apa mikir atau nge-MC kan biasanya kan MC. Sabtu malam gue udah bisa nge-MC, Minggu gue udah bisa nge-MC gitu dan lain-lain. Tapi Sabtu siang biasanya kalender lo
kosong. Jumat malam kosong, kayak gitu. Susah nggak rekoneksi sama anak-anak SMP ini? Kan mereka udah teenager nih. Tapi kan gue baru ngelakuinnya udah sebelum preteen. Oh. Jadi pas dia umur 9 tahun atau 8 tahun kita jadi habit. Udah jadi habit. Jadi tiap minggu, Make sense. tiap seminggu sekali itu gue pasti reconnect terus sama mereka. Yes, banyak job yang akhirnya kebuang gara-gara itu. Jadi ketika manajer gue, lu tau gak, pertama kali gue bilang ke manajer gue gitu ya, gue bilang gue mulai minggu ini setiap hari Jumat gue gak bisa diganggu ya, dan tolong ditaruh di schedule gue sampai kapanpun gue gak akan pernah bisa diganggu. Kenapa Neil? Karena gue pengen bikin appointment sama Tuhan, excuse me, sama Tuhan, sama istri gue, sama anak-anak gue, sama orang-orang yang gue sayangin banget. Udah, itu lu nggak akan bisa nge-reach gue pakai handphone, lu nggak akan bisa, pokoknya lu kalau misalnya mau reach gue, ya most probably ke istri gue lah gitu. Kalau misalnya benar-benar urgent dan penting banget. Tapi semua inner circle gue udah tahu banget kalau misalnya Jumat malam sampai Sabtu gue nggak akan pernah bisa diganggu. Dan gue bilangnya ke orang-orang, this is my simple Saturday. Oke. Gue Menarik. sebisa mungkin nge-connect diri gue dengan orang-orang yang gue sayangin banget. Gue selama 6 hari mati-matian cari uang buat mereka, dan hari ke-7 saatnya gue connect dengan mereka. Bukan ketika nanti gue udah pensiun gue baru connect sama mereka. Gitu. Jadi akhirnya ketika gue udah ngomong kayak gitu, beberapa hari kemudian ada job masuk. Hari Jumat malam. Terus? David Foster mau datang ke Indonesia. Oh, wow. Ini ada sebuah bank privilege gitu, bank yang untuk premiernya dia. Yeah. David Foster bakal datang sama ya David Foster and Friends ya, si teman-temannya itu. Dan specifically mereka minta untuk gue nge-MC-in di hari Jumat malam. Lalu? Manajer gue bilang, please banget, boleh nggak? Yang ini aja. Yang ini aja. Dan akhirnya gue bilang sama manajer gue, so sorry. Gue kayaknya gue lebih mendingan punya appointment sama Tuhan dan istri dan anak-anak gue daripada David Foster. Akhirnya gue tolak jobnya. Itu komitmen bro. Komitmen. Dan setelah itu banyak banget ya. Maksud gue ada sebuah perusahaan mining yang minta gue untuk MC-in acara mereka selama I think 6 kali berturut-turut or something. Dan itu jatuhnya setiap hari Jumat 6 kali berturut-turut. Astaga. Lo gak mau ini lo sebet lo di pindahin Selasa. dikit gitu ya. Iya makanya. Apa Senin? Biasanya Senin kan sepi tuh. Betul. Gak bisa ya. Tapi kan anak-anak lo. Sekolah. Iya. Exactly. Oh my god. Gitu. Tapi di buku yang gue lagi baca juga itu yang 5 Types of Wealth itu, dia punya argumen bahwa lu harus punya life razor, dia bilang. Life apa? Razor. Pisau cukur kehidupan. Yang lo netapin batas lo untuk lo tahu lo hidup dan berasa wealthy. Wealthy itu dalam artian bukan cuma duit ya, tapi pengayaan dengan keluarga tadi lo bilang. Betul. Ada yang tiap hari Selasa bro, tiap hari Selasa di jam 6 sampai jam 9 dia selalu ngedate sama istrinya. Wow. Itu kantor mau nelpon, dia udah punya razor nih. Gue motong ya di sini ya. Lalu motongnya di hari Jumat malam dan Sabtu sampai Sabtu kan. Actually I think live razor tuh. I need that juga sih. Potong semua. Si date night ini penting banget sih buat gue juga gitu. So, ada tapi ada. Hari lain berarti. Tapi harinya berantakan gitu. Jadi kayak random. Tapi I think it's good kalau misalnya kita bisa bikin stick sama itu gitu. Ya kalau yang di buku itu Selasa jam 6. 6 ya. Iya. I like that. Ngomongin soal wealth ya, gue baru tahu kalau misalnya ada perbedaan antara rich sama wealth juga nih. Jadi ternyata, dia kemarin buku yang gue baca. Oke, lower class, orang-orang di kelas bawah itu hanya memikirkan perut mereka di hari tersebut gitu. Jadi kayak selalu mikir, gue abis ini makan apa? Gue gimana caranya memuaskan kebutuhan gue sekarang? Atau apa yang gue mau sekarang juga gitu. Orang-orang menengah, the rich mindset, itu mikirnya bagaimana gue bisa pensiun secepatnya. Mereka hanya mikirin soal pensiun. Tapi orang-orang wealthy itu memikirkan tentang bagaimana gue bisa bikin kaya 7 turunan. Legacy. Bukan cuma buat gue aja, tapi buat anak gue dan anak gue lagi gitu. Anaknya anak gue. So, I think gue jujur, kalau misalnya ditanya, Daniel ini dulu sebelum married sama Viola, istri gue, itu ada di mana? Mungkin antara
yang mikirin perut gue aja sekarang dan apa sih bilangnya gratification, instant gratification. Gue kalau misalnya mau ngeliat ini, gue mau beli ini sekarang, sama mikirin soal si FIRE tersebut gitu, si pensiun dini gitu. Berarti udah mikirin buat dana pensiun berarti kan? Retirement fund itu. Udah. Sempat mikirnya seperti itu. Tapi sejak sama istri gue ngerasa gila ini lebih barnya lebih naik lagi sih untuk mikirin kekayaan 7 turunan. I see. Karena banyak banget apa yang udah gue dapetin sekarang ini, gue nggak spend untuk diri gue bahkan nggak spend untuk pensiun gue. Yang pensiun sih udah ada lah fundnya di sini gitu kan. Tapi gue bener-bener kebanyakan hampir 80% dari apa yang gue dapetin itu masuknya semuanya ke the generational wealth gitu. Untuk bikin supaya anak-anak gue cukup secure, tajir, sehingga ketika mereka mau berinovasi, mereka nggak takut mereka akan jatuh miskin karena inovasi tersebut. Iya, karena mereka punya safety net-nya. Exactly, ada passive income-nya untuk mereka, kayak gitu. Lo udah nyiapin sistem ya berarti? Pakai bonds dan lain-lain. Masih basic banget. Gue sendiri juga masih belajar. Artinya kantongnya aja udah lo siapin. Betul. Maksudnya aset kelasnya tuh ini nanti betul, sini. betul. Nanti mau ditaruh di mana kan ya urusan nanti. Tapi yang penting mentally lo udah punya emas gitu segala, like reksadana dan Oke, ini seru banget. Cuman gue kayaknya mau nerapin Life Raiser ini sih. Karena apa yang lo ngomongin tuh masuk akal banget buat gue sih. Gue tuh paling susah kayak gitu. Bulan ini tuh gue ada show stand up comedy. Gue tuh pas awal-awal ngerancang tour stand up comedy gue lagi jalan tour stand up namanya Cerita Anehku kan. Gue tiap minggu gue stand up comedy keliling Indonesia. Gue tuh bilang ke event manager gue, sebulan itu gue show-nya 3. Karena gue 3 kali show, 1 kali gue break. Karena tiap weekend kan, Jumat Sabtu Minggu. Nah ini udah 3 nih bro. Weekend ini gue kosong. Gue isi latihan stand up, gue ke Bandung lagi. Gak bisa gue, kenapa ya? Bukan justru bukan untuk anak-anak sama istri gitu ya? Iya, gue tahu ini kosong jadwalnya. Iya. Tapi lu malah gue isi, malah gue minta sendiri buat latihan. Kayaknya I think kenapa ya gue juga bingung. Lu pernah ngeliat kan yang analogi batu, abis itu kayak misalnya dia masukin ke satu toples, dia masukin batu gede. Ini udah full belum? Udah. Jangan salah, ini dia masukin pasir, udah full belum? Pertama kerikil, habis itu pasir, habis itu air gitu. Jadi pokoknya baru benar-benar full banget, nggak bisa keisi lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu isi dengan pasir duluan, ya si batu gede ini nggak akan pernah bisa masuk gitu, karena udah full duluan si toplesnya ini. Pernah lihat gak lu analogi? Nggak pernah sih. Jadi maksudnya dari analogi ini adalah ya kalau misalnya lu isi dengan aktivitas-aktivitas yang pasir yang sebenarnya nggak penting gitu ya, si batu gede yang penting-penting itu nggak akan pernah bisa masuk. Jadi cara yang terbaik adalah kayak misalnya tadi tuh date night, itu kan penting buat hubungan gue sama istri gue. Spend time sama istri sama anak-anak gue di Simple Saturday itu udah gue masukin duluan, itu adalah batu gedenya karena itu yang lebih penting gitu. Betul. Di dalam schedule kita. Jadi kita masukin di schedule kita block langsung sehingga itu udah nggak bisa, si Life Raiser itu udah nggak bisa diganggu gugat sama schedule apapun juga, kayak gitu sih. Bener. Masalah tanggalan kosong aja sih, mungkin harus diisi tuh, langsung diisi. Kegiatan apa? Gue ngeliat tanggal kosong tuh kayak langsung sakau gitu. Kayak, sama, gue juga lagi. Iya. Gak bisa gue. Karena kebiasaan dari muda kali ya. I think so. Biasa syuting, biasa kerja. Benar. Begitu lo ngelihat ada yang ini, gue tuh memanfaatkan waktu gue dengan produktif apa enggak. Itu yang di kepala kan terus. Iya, yang gue pelajarin dari maraton ini, ternyata rest is part of training. Ya kan, beristirahat itu masih jadi part of latihan. Beristirahat itu justru adalah sebuah produktivitas juga. Bukan malas-malasan, again, beristirahat. Jadi akhirnya gue itu memang gak pengen banget time wasting lah. Jadi kalau misalnya gue ngerasa ini ada waktu, ya gue harus produktif. Dan ternyata istirahat juga bagian dari produktivitas. Oke, itu take away gue hari ini sama lu. Iya. Life Raiser itu. Asli. Dan gue bikin. Asli. Oke, thank you Daniel. Thank you, udah Madep. mampir ke sini. Bye. Aduh, ada aja.